Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejahatan besar sedang terjadi di Indonesia. Tulisan Akademi Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun ini sempat dimuat di tempo.co sebelum di take down dan kemudian mengalami editing ulang karena kontennya dinilai terlalu keras. Berikut adalah versi asli tulisan tanpa editing. Selamat membaca. Apa betul versi asli? Kita cek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Versi asli. Oh, nggak jalan, Rek. Kejahatan ini, alhamdulillah. Kejahatan besar sedang terjadi di Indonesia. 2 September 2020 by Ubaidillah Badrun, Jakarta, FNN. Rabu itu berarti kemarin, sekarang hari Kamis ya. Pada September 2019 lalu, ratusan ribu mahasiswa, buruh, dan rakyat jelata demonstrasi besar menolak pelemahan KPK. Hingga kini ada 2 mahasiswa yang ditembak mati dalam demonstrasi. Dalam demonstrasi tidak jelas proses hukumnya. Siapa saja pelaku penembakan masih kabur sampai sekarang. Nyawa mahasiswa seperti sampah yang tidak ada harganya di negeri ini. Tadinya saya mengira langkah-langkah jahat rezim seperti ini tidak lagi terjadi di Republik ini. Sebagai akademisi, saya berharap Republik ini makin memihak menjalankan roda negara ke jalur demokrasi yang benar untuk membawa rakyat sejahtera. Negara yang menjunjung tinggi keadilan, menjunjung tinggi kemanusiaan dan merawat harmoni. Namun semua perkiraan saya rupanya meleset. Hari demi hari harapan itu pupus seiring langkah rezim eksekutif dan berkolaborasi itu bekerja sama dengan rezim legislatif yang membuat undang-undang, melakukan kejahatan sistemik, kejahatan yang dibingkai regulasi. Itulah kejahatan besar hari ini. Sebab secara sistemik kejahatan besar tersebut berbahaya bagi masa depan demokrasi, berbahaya untuk masa depan kesejahteraan rakyat, masa depan keadilan, dan masa depan harmoni sosial kita sebagai bangsa. Ini penting ya, seorang akademisi itu ngomong jujur terus terang itu penting ya, untuk mencegah bangsa atau masyarakat dari meluncur, turun perlahan-lahan dan tenggelam ya. Saya mencatat, kata Ubaidillah Badrun, dalam waktu singkat kejahatan besar ini semakin sempurna. Kejahatan yang membawa Republik ini ke arah jurang negara yang akan menyengsarakan rakyat di masa depan, merusak rantai dan tatanan demokrasi, serta membuat rakyat menderita ke depan. Terus kata dia, secara akademik kejahatan besar tersebut masih mesti dibuka. Berarti ditutup-tutupi gitu maksudnya. Harus dibongkar dengan argumen faktual, teoretik, maupun dasar konstitusional yang kokoh. Bukan kokoh ya, kukuh harusnya. Setidaknya ada 4 sektor kejahatan besar yang sudah dan sedang dilakukan oleh rejim saat ini. Di antara kejahatan dalam bidang sosial, ekonomi, sumber daya alam, hukum, dan politik. Namun demi aktivitas narasi 4 kejahatan tersebut hanya diurai pokok-pokoknya saja. Sekarang dia jelaskan kejahatan di bidang sosial ekonomi, pemaksaan rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dilakukan pemerintah bersama DPR. RUU Omnibus Law ini adalah kejahatan besar
yang sangat menyolok di bidang sosial ekonomi. Selain prosedurnya yang minim, pelibatan publik, korbannya akan menimpa pada jutaan buruh dan jutaan generasi milenial. Pada mereka penentu masa depan Republik ini, pemerintah dan DPR terlihat tutup mata, tutup telinga, dan tutup nurani terhadap masa depan dan penderitaan buruh, juga terhadap masa depan generasi milenial. Soal yang tidak kalah pentingnya adalah kelestarian lingkungan yang berdampak pada jutaan rakyat jelata. Dia loncat, ini nggak diuraikan secara rinci ya. Selain RUU Omnibus Law, pemerintah dan DPR juga sebelumnya menyetujui Perpu nomor 1 tahun 2020 menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2000. Iya, ini duitnya banyak di situ tuh nanti. Undang-undangnya hanya untuk menguntungkan oligarki dan memberikan kekebalan hukum, kekebalan pada semua kebijakan ekonomi pemerintah, padahal meskipun bertentangan dengan undang-undang keuangan negara, ugal-ugalan dan pada akhirnya merugikan rakyat banyak. Iya, ini yang dibawa ke MK, nggak tahu nasib MK gimana itu. Udah jadi undang-undang tapi di MK gimana. Rencana pembentukan Dewan Moneter yang diketuai Menteri Keuangan juga bentuk kejahatan baru bersembunyi di balik regulasi saat ini sedang dibahas di DPR untuk merevisi Undang-Undang Bank Indonesia. Pemerintah terlihat ngotot agar Dewan Moneter dibentuk dengan kekuasaan dan wewenangnya di atas Bank Indonesia. Dewan Moneter harus memiliki kekuasaan mengontrol Bank Indonesia. Ini bentuk kejahatan yang direncanakan oleh penguasa. Padahal bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 yang di dalamnya memuat tentang bank sentral dan independensi Bank Indonesia yang tidak boleh dikendalikan oleh siapapun. Nah, sekarang kejahatan sumber daya alam. DPR dan pemerintah di tengah situasi COVID-19 mengesahkan Undang-Undang Minerba. Minerba itu arti mineral dan batu bara nomor 3 tahun 2020. Undang-undang ini merugikan rakyat banyak. Misalnya gimana? Juga mempreteli kewenangan daerah, hanya menguntungkan oligarki ekonomi, mengabaikan otoritas tanah adat dan merusak lingkungan. Mengapa? Ini terkait dengan sentralisasi izin pertambangan dan lain-lain yang ada dalam undang-undang tersebut. Daya rusak undang-undang ini sangat luar biasa. Kejahatan mengundangkan undang-undang. Masya Allah. Urusan tata kelola sumber daya alam yang buruk akan semakin bertambah buruk. Korbannya pasti rakyat. Rakyatlah banyak yang akan dirugikan. Contoh BUMN yang mengelola sumber daya alam, BBM, dan bermasalah adalah Pertamina. Sebuah BUMN, bukan contoh BUMN yang mengelola sumber daya alam atau BBM dan bermasalah adalah Pertamina. Sebuah BUMN yang diandalkan ternyata telah melakukan kesalahan besar yang berdampak pada kerugian triliunan rupiah. Iya, 11,33 triliun. Gimana nih komisaris utamanya kan Ahok gitu ya. Gimana sih Indonesia kita ini? Kesalahan besar Pertamina tersebut terjadi karena kepentingan oligarki, misalnya terjebak dalam beban keuangan signature bonus blok-blokan 11,3 triliun rupiah, membeli crude domestik dengan harga mahal 9,25 triliun, sampai biaya bunga akibat kebijakan populis jelang pilihan presiden 2019 lalu dengan nilai 3 triliun. Akibat semua itu Pertamina harus menanggung beban keuangan 23,55 triliun. Ujungnya Pertamina harus merugi lebih dari 11,13 triliun. Sekarang kejahatan UPD Batrun mengupas jam 2 siang. Kejahatan hukum tata negara, lagi pola rezim eksekutif dan legislatif menetapkan undang-undang secara sembunyi-sembunyi di saat COVID-19. Kali ini tidak kalah berbahaya karena menyangkut tata kelola negara di bidang keuangan yudikatif, khususnya soal Mahkamah Konstitusi MK. Wah. Ini sebenarnya para kaum intelektual merdeka ini harus bicara ya.
saat-saat Indonesia mengalami kegentingan begini. Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah diam-diam telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 1 September kemarin berarti ya. Prosesnya berlangsung tertutup tanpa melibatkan partisipasi publik secara luas. Undang-undang MK tersebut bermasalah bukan hanya dari segi prosedurnya, tapi materi juga tidak substantif, tak mendesak dan terlihat syarat kepentingan politik. Buru-buru disahkan saat kebanyakan rakyat sibuk atasi dampak sosial ekonomi akibat COVID-19. Saat rakyat sedang menderita, saat rakyat sedang lapar, itu betul, itu saat rakyat sedang lapar ya. Para orang-orang itu bermain-main bikin undang-undang yang menguntungkan kelompoknya ya. Di antara isinya yang bermasalah adalah soal penghapusan periodisasi jabatan, perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi hingga usia 70 tahun serta masa jabatan ketua dan wakil ketua MK. Ini mirip barter jabatan untuk para hakim MK yang saat ini menjabat. Ini bisa berdampak pada independensi hakim MK dalam memutus perkara di kemudian hari. Sejumlah undang-undang dan RUU bermasalah dari DPR dan pemerintah seperti Undang-Undang KPK, Undang-Undang Keuangan Negara untuk COVID-19, Undang-Undang Minerba, serta Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang berpotensi diujikan ke MK akan dengan mudah diputuskan hakim MK demi memuluskan kepentingan oligarki politik dan oligarki ekonomi. Bentuk kejahatan yang sangat luar biasa bahayanya untuk keselamatan negara. Jadi begini ya, kalau bicara tentang kehidupan ini nggak ada kejahatan yang sempurna, nanti gampang rontoknya. Itu Allah yang punya rencana sendiri ya. Manusia itu kan begitu, kalau sudah rakus dia ingin melindungi kerakusan dan kejahatannya, tapi Allah akan membongkar semuanya, selesai dalam satu hari nanti. Kejahatan politik, kejahatan besar politik juga masih terus terjadi, di antaranya soal ngototnya rezim berkuasa untuk mempertahankan presidensial threshold yang 20% itu ya dalam undang-undang pemilihan umum, padahal sudah ada parliamentary threshold, oligarki politik dan dinasti politik yang dicontohkan keluarga istana dan dilindungi rezim juga adalah praktik jahat politik Indonesia ini yang vulgar dan tidak malu-malu turut merusak kualitas demokrasi. Dinamika turunan kejahatan politik juga masih ada dan terus dilakukan rezim, mulai dari menjerat lawan politik dengan undang-undang ITE, menggunakan uang rakyat puluhan miliar untuk membiayai influencer dan buzzer yang merusak demokrasi, juga merusak harmoni sosial hingga praktek korupsi yang masih terus saja dilakukan elit berkuasa saat ini atau bahkan dilindungi elit berkuasa. Ya, Masya Allah. Jika semua praktek kejahatan pemerintah dan DPR diurai, tidak akan cukup ditulis dalam narasi artikel yang terbatas ini. Apa yang terjadi yang saya nilai sebagai kejahatan besar karena korbannya besar, yaitu rakyat banyak tersebut. Secara teoretik semua itu bertentangan dengan prinsip-prinsip negara demokrasi modern, bertentangan dengan prinsip open government, bertentangan dengan prinsip negara kesejahteraan, lebih dari itu bertentangan dengan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Bukankah Indonesia sejak berdiri memilih sebagai negara republik, res republika, kembali ke kepentingan publik, itu artinya res republika, bukan monarki atau kerajaan. Sejak awal bukankah kita sudah memilih menjadi negara demokrasi modern yang mengutamakan kepentingan publik, kepentingan rakyat banyak, demos kratos, kepentingan kebaikan bersama, common good. Itu semua tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas sebagai tujuan negara. Semua praktek jahat itu sesungguhnya juga bersumber dari miskinnya moralitas. Nah, ini sebabnya ya, moralitas para penyelenggara negara dan anggota parlemen. Moralitas dalam bernegara diabaikan, etika politik disingkirkan, kepentingan publik disingkirkan. Padahal ketika para pendiri bangsa ini memilih jalan negara republik,
Maknanya negara ini ingin menghadirkan kesejahteraan, demokrasi, keadilan, kemanusiaan, dan harmoni sosial. Saya jadi teringat salah satu filsuf besar Cicero dalam bukunya On the Republic. Dia lahir apa mati tanggal 5 tahun 51 sebelum Masehi, yang ditulis di sebuah gulungan daun lontar bahwa kemerosotan jiwa dan rendahnya moralitas elit politik suatu negara adalah penyumbang utama rusaknya sebuah negara republik. Saatnya Indonesia, saatnya episode gelap republik, kejahatan besar sedang terjadi. Penulis adalah analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun. Ya, moga-moga ini bisa memberikan satu insight ya, satu enlightenment, satu pencerahan ya buat sobat pesantren Ojo Lali ya, penonton Ojo Lali, dari satu potret masalah Indonesia kita yang dipotret oleh seorang akademisi yang tinggal di Jakarta apa di Bekasi ya, Ubaidillah Badrun nih. Kayaknya saya kenal nih, kayaknya teman saya dulu di UIN ya kayaknya. Dia orang mana sih ya, Ubaidillah Badrun? Kalau lihat wajahnya mirip teman saya. Pernah kuliah di Universitas Islam Jakarta. Saya waktu jadi tuang sapu, saya pernah lihat dia sering ngobrol, apa orang HMI dia. Sering ngobrol di Aula Insan Cita HMI, tapi saya ragu apakah dia. Tapi mirip ya. Ubaidillah Badrun, namanya Ubaidillah. Ubed, saya manggilnya begitu dulu. Ya. Dia punya pacar namanya Mafi dulu. Turunan Chinese dulu, dia cerita soal pacarnya aja kerjanya ke saya tuh. Si itu Mafi, moga-moga sih bukan itu ya, Ubaidillah Badrun. Tapi kok dia sudah doktor ya? Padahal dulu perasaan pinteran saya dibanding dia. Apa ini, kabinet rekonstruksi Jokowi bukan lagi petugas partai, Bank Indonesia, anjing penggonggong istana dan Pak Muldoko. Wah, Tempo telanjangi buzzer dan influencer istana. Pertamina Peras Rakyat 60 triliun bisa rugi 11 triliun. Ruhut tuduh umat Islam orang-orang pemerintah. Zhang Weijian menulis begitu karena dia tidak punya moral. Ma'ruf digoyang, Ma'ruf juga melawan. Mengapa Megawati juga cemas melihat kami? Kejahatan besar sedang terjadi di Indonesia. Rocky Gerung de Plato. Tiba-tiba saja Ketua MPR Bambang Susatyo terbangun. Ini apa sih ini? Oh, FNN. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.